Sahabat tani dimanapun berada, di video saya kali ini kelihatan adalah proses pembuatan arang sekam ya. Tetapi saya tidak akan membahas bagaimana proses pembuatan arang sekam itu sendiri, karena saya yakin teman-teman semua dengan menonton saja tanpa saya ulas, teman-teman sudah bisa membuat arang sekam, dan memang sudah banyak tutorial-tutorial tentang pembuatan arang sekam itu sendiri. Dan arang sekam ini sangat mudah dibuat. Sekali lagi saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan mencoba mengulas kenapa arang sekam ini sangat populer di kalangan para petani, dan apa kandungan yang terdapat di arang sekam itu sendiri, serta manfaatnya seperti apa, untuk apa saja arang sekam itu sebenarnya. Nah, arang sekam itu dibuat dari sekam kemudian dibakar, tetapi pembakarannya tidak sempurna. Kalau pembakarannya sempurna, dia akan menjadi abu. Jadi pembakarannya sampai sekam itu menjadi arang. Nah, di arang sekam itu mengandung unsur silika. Silika itu mendominasi daripada kandungan yang terdapat di arang sekam. Selain itu juga ada karbon, ada kalsium, ada magnesium, nitrogen, fosfor, kalium dan sebagainya, tapi dalam jumlah yang relatif sangat kecil, dan yang mendominasi adalah silika. Di arang sekam itu sebenarnya tidak mengandung unsur hara yang esensial, artinya bukan yang mendasar, unsur yang mendasar yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Tetapi arang sekam itu mempunyai manfaat yang lain. Nah, mungkin manfaat-manfaat daripada arang sekam itu yang pertama adalah menjaga kondisi tanah tetap gembur, karena arang sekam itu memiliki porositas yang sangat tinggi dan ringan. Beratnya cuma 0,2 kg per liternya, artinya dia ringan, dia sangat porositas, dia membantu kegemburan tanah itu sendiri, sehingga dengan rongga-rongganya yang porositasnya tinggi itu, oksigen juga bisa masuk ke dalam tanah. Begitu juga akar-akar tanaman itu dengan leluasa bisa menembus tanah, sehingga dia cepat tumbuh mencari makanan di sekitar pohonnya itu sendiri, kemudian memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. Kemudian arang sekam ini juga pH-nya cukup tinggi, sehingga dia membantu untuk meningkatkan pH tanah, mempertahankan kelembaban tanah sebagai absorben atau menyerap untuk menekan jumlah mikroba patogen, meningkatkan daya serap, daya ikat tanah terhadap air. Nah, itu beberapa manfaatnya daripada arang sekam itu sendiri. Nah, salah satunya arang sekam itu adalah media yang sangat baik untuk berkembang biaknya mikroorganisme baik, sehingga pada proses pembuatan kompos, arang sekam ini menjadi salah satu bagian daripada pembuatan kompos itu sendiri. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa manfaat daripada arang sekam itu adalah media ya, tempat berkembang biaknya mikroorganisme yang cukup baik. Inilah media yang baik untuk berkembang biaknya mikroorganisme, sehingga pada pembuatan kompos arang sekam itu diikutkan agar mikroorganisme di dalam proses pembusukan daripada bahan-bahan organik yang dipakai untuk kompos itu, seperti dedaunan, jerami, kokopit, dan sebagainya, bahan-bahan lain yang
mengandung nutrisi yang atau unsur-unsur hara yang bisa nantinya dijadikan nutrisi oleh tanaman itu. Nah, jadi tetap arang sekam itu diikutkan di dalam proses fermentasi itu, walaupun sebenarnya arang sekam itu tidak perlu difermentasi lagi karena dia sudah kuman-kuman yang penyakit yang ada di sekam mentah itu sudah mati karena sudah dibakar pada saat pembuatan arang sekam itu sendiri. Nah, pada saat proses dekomposer atau dekomposer itu bekerja, mikroorganisme itu bekerja, pembusukan, salah satu media yang baik tempat berkembang biaknya mikroorganisme adalah arang sekam itu sendiri, di mana mikroorganisme itu akan mengubah unsur-unsur yang ada di dalam bahan-bahan organik itu menjadi nutrisi yang siap saji buat tumbuh-tumbuhan, yang dalam bahasa ilmiahnya unsur-unsur itu dirubah menjadi ion kation atau makanan siap saji yang siap diserap oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi arang sekam itu sangat bermanfaat di dalam pertanian organik. Oke sahabat tani, itulah kandungan yang terdapat di dalam arang sekam dan beberapa manfaat daripada arang sekam itu sendiri, sehingga arang sekam ini sangat populer di kalangan petani, khususnya petani organik. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang suka dan sepaham, silahkan di like ataupun di share. Jangan lupa subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berkomentar, kritik dan saran serta masukannya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa, salam sukses petani porang Nusantara. Sampai jumpa.